Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Abdullah ibnu al-Imam Ahmad, Abdullah putra dari al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qala li abihi ya abati awsini. Seorang anak menyampaikan kepada ayahnya, ayahku, berikanlah untukku sebuah wasiat, nasihat. Ini adalah kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama, mereka selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu meminta nasihat dari ayahnya sendiri, menunjukkan bahwa para ulama telah memberikan contoh dan teladan untuk kita bagaimana menjaga komunikasi dengan orang tua. Ketika seorang anak bisa dan mampu menjaga komunikasi dengan baik bersama orang tuanya, maka apapun yang diinginkan oleh anak, orang tua berusaha untuk memenuhinya. Ini sebuah prinsip hidup, tidak mungkin tidak. Tentu pemberian yang akan diberikan oleh orang tua adalah pemberian yang tumbuh berdasarkan cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Apalagi anak meminta kepada orang tuanya, ya abati ausini, wahai ayahku, berikanlah wasiat, pesan, nasihat kepada aku. Mungkin kita bertanya-tanya, ini kalau ayahnya seorang imam seperti Imam Ahmad, bagaimana dengan orang tua kita yang mungkin sebagiannya masih awam, yang mungkin sebagiannya kita sendiri menilai sebagai anak adalah orang tua yang belum begitu mendalami ilmu agama. Sesungguhnya letak yang terpenting adalah bentuk komunikasi antara anak dengan ayah. Dia bisa melihat apa kelebihan ayahnya, apa kelebihan yang dimiliki oleh ibunya. Seandainya dia tidak bisa memberikan nasihat diniyah, nasihat tentang agama, dia bisa meminta nasihat untuk hal-hal yang lain misalnya, sesuai apa yang diketahui dan dikuasai oleh kedua orang tuanya. Pelajaran penting. Dalam peristiwa tadi, dalam kejadian tersebut, Abdullah putra dari Imam Ahmad mengatakan, wahai ayahku, berikanlah wasiat untukku. Nasihat Imam Ahmad bin Hanbal singkat, sangat singkat ya. Kata beliau rahimahullah, inwil khairah, inwil khairah, fa innaka la tazalu fil khairi ma dumta 'alaiha. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, milikilah niat yang baik. Sesungguhnya engkau akan berada dalam kebaikan terus menerus selama engkau masih berpegang dengan niat baik tersebut. Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah taala, salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika membahas tentang
nasihat ini beliau mengatakan wasiyatun azimatun. Ini adalah wasiat yang sangat bijaksana sekali dari orang tua. Pesan kepada anaknya untuk selalu memiliki niatan yang baik. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perbuat, selalu berdasarkan niat yang baik. Selalu berdasarkan niat yang baik. Ini harus menjaga niat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan niat inilah seorang hamba nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan boleh sama, salat, takbir, berdiri, rukuk, sujud, hingga salam, semua orang boleh sama dalam pandangan. Tetapi pahala ataupun sisa berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan niatan yang dia miliki. Apapun yang kita kerjakan, niatkan dengan niat hal-hal yang baik. Ini demi ini, itu demi ini, itu demi ini. Sesuatu yang manusiawi yang wajar sekali ketika kadang-kadang muncul dalam hati niatan yang buruk, niatan yang tidak baik. Tetapi kita tentunya berusaha untuk segera mengusir niat yang tidak baik tersebut. Maka oleh para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mewujudkan nasihat dan wasiat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ini, kita akan menempuh hidup dengan nyaman, tenang, enak, dan tidak kalut, tidak banyak pikiran, tidak pusing, tidak banyak persoalan yang menggelayuti dalam benak. Tidak. Kenapa? Karena kita selalu berprinsip niat saya baik, imannya baik. Tidak ada yang lain. Orang mau bilang apa, orang mau menilai, terserah. Tetapi saya dalam melaksanakan hal ini adalah niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya kerjakan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak peduli apa ucapan orang. Tidak peduli apa ucapan orang. Ini niatan yang bagus, niatan yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia diposisikan, apapun kedudukannya, dia tidak peduli. Karena yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia hina di hadapan orang, meskipun dia tidak terkenal, meskipun dia tidak mendapatkan pujian, tapi tidak mempengaruhi semangat dan etos kerjanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam sebuah kegiatan kepanitiaan, kepengurusan. Tentu dalam sebuah kepengurusan yang baik dibagi ini bidangnya, ini bulan. Bidang di sana dipegang oleh bulan. Untuk seksi ini yang dinilai memiliki amanah adalah bulan. Semua rata-rata. Ketika sudah ditentukan seperti ini, seorang muslim yang baik yang punya niatan yang bagus lurus, dia tidak akan perhatikan pada posisi apa saya ditempatkan. Seringnya dalam sebuah kepengurusan kepanitiaan kegiatan yang paling dihindari kalau jadi seksi kebersihan. Ini yang paling dihindari. Banyak di antara kita bahkan pengennya jangan sampai seksi kebersihan, cari yang enak-enak saja. Kondisi logistik sambil ngisi sana ini. Ini manusiawi sebenarnya. Tetapi kemudian tidak seharusnya menjadi sebuah sifat tabiat kita. Kalau kita pada saat ditentukan sebagai seksi logistik, alhamdulillah. Ketika mungkin dalam sekretariatan menulis, mencatat, membuat surat-surat, dia kerjakan. Ketika harus menjadi tim yang menerima tamu, alhamdulillah. Untuk pencarian dana misalnya, silakan. Tapi kalau sudah urusan membersihkan, pikirannya sudah ngepel. Nanti antara pikir harus melipat karpet, melipat tikar, meletakkannya lagi di tempat yang bagus, piring-piring gelas, cuci lagi. Kerjaan perempuan. Artinya sudahlah untuk akwat saja. Ketika dia mengatakan ini untuk akwat saja, bukan karena dia berpendirian bahwa memang ini yang layak adalah wanita, bukan, tapi karena dia emoh. Karena emoh tidak mau dilimpahkan kepada orang. Ini sering terjadi. Padahal hamba yang memiliki niat yang bagus, niat yang baik, ikhlas,
Dia tidak peduli di mana, mau dipandang orang jelek, hina, seperti tidak punya aji, orang dia jeni kalau bahasa Jawa bilang. Dia tidak peduli, karena yang dia cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba fi 'abdin akhir bi anani farasihi fi sabilillah." Alangkah beruntungnya seorang hamba yang dia memegang pangkat kudanya demi berjihad di jalan Allah. Ini contoh dari Nabi. Contoh yang diberikan Nabi alaihissalam tentang orang yang berjihad di jalan Allah. Beruntung sekali dia. Dia bawa pangkat kudanya, dia tuntun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ash'ar ra'suhu mughabbaratun qadamahu." Rambutnya angkat-angkatan, telapak kakinya sudah penuh dengan kotor. In kana fi saqatika, in kana fi hirasatika, kana fi hirasa, wa in kana fi saqatika, kana fi saqah. Kata Nabi, orang ini ketika dia ditempatkan di pos penjagaan, dia kerjakan tugasnya di pos penjagaan itu. Ketika dia ditugaskan di garis pertahanan belakang, dia lakukan setia. Dia berpikir, wah saya ini berperang kan ingin meninggal saya. Kalau cuma di garis pertahanan, kapan saya meninggal? Saya inginnya di depan. Kalau di sini siapa yang melihat kita? Kalau di sana kan perang-perangan jelas. Nah, tapi hamba ini beruntung kenapa? Karena ketika dia ditempatkan di pos kanan belakang, dia siap. Sami'na wa ata'na. Digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang ini in azina lam yu'zan wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau dia minta izin, tidak diberi izin. Kalau dia memberikan rekomendasi untuk orang ini tidak diterima rekomendasi. Kamu siapa sih? Tidak punya harga, tidak punya kedudukan. Karena prajurit tak bernama. Prajurit tak bernama, tidak dikenal. Tapi keadaan dan kondisi yang seperti ini tidak merubah, tidak mempengaruhi semangat dan kesungguhannya untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang seperti ini. Maka kita pun mencontoh. Tadi hanyalah satu gambaran yang diberikan Nabi alaihissalam yang bisa diterapkan pada ibadah-ibadah yang lain. Meskipun tidak dikenal orang tidak apa-apa. Meskipun yang dipuji adalah pulang. Tidak masalah, tidak apa-apa. Karena kita berbuat beramal bukan karena orang, kita beramal berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah pertempuran misalnya, kalau sebuah pasukan menang, nama siapa yang disebut? Apakah nama pembawa bom dan mortirnya? Yang disebut adalah nama komandan, panglimanya. Ya kalau kita laki-laki kita ini, kaum laki-laki ini, sama yang paling sederhana kalau main bola. Kalau menang yang disebut-sebut yang mencetak gol. Itu yang puji-pujian begitu. Ya seperti itulah. Nah, itu untuk memahamkan kita saja. Wallahu a'lam bishawab. Ketika nasihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bisa kita kerjakan, alhamdulillah sungguh sangat beruntung. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. Yang akan kita baca dari kitab ini adalah riwayat-riwayat yang dihukumi sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun yang dhaif ataupun dhaif jiddan sengaja nanti kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Shawrah At-Tirmidzi. Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Shawrah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, ini tulisannya. Dan Imam Tirmidzi bukan orang Arab. Imam Tirmidzi bukan orang Arab. Kebanyakan ahlul hadis justru dari orang Ajam, bukan orang Arab. Karena orang yang namanya dikatakan orang Arab terbatas dari ujung Yaman sampai Jazirah, ujung Jazirah. Nah, sebelum Irak. Kalau Tirmidzi, Turmud itu di atas Iran. Dan para ulama hadis kita kebanyakan dari mereka bukan berasal dari kalangan Arab. Al-Tirmidzi bukan orang Arab. Abu Dawud As-Sijistani bukan orang Arab.
Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i bukan orang Arab. Ada yang mengatakan Imam Muhammad bin Yazid Ibnu Majah rahimahullah ta'ala ada keturunan Arab. Tapi kebanyakan ulama ahli hadis kita ternyata bukan berasal dari kalangan Arab. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Ini bukan dari kalangan Arab. Artinya melalui sejarah ini ternyata kedudukan dalam agama, dalam ilmu itu tidak tertutup, bahkan terbuka lebar-lebar bagi orang yang selain Arab. Buktinya mereka telah menunjukkan kepadanya. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, babun ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalq adalah bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama sahih. Qala rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawilil ba'in, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki perawakan yang tinggi sekali. At-tawil itu tinggi, tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, juga tidak pendek, pertengahan. Tapi tinggi dan pendek bukan ukuran kita. Tinggi dan pendek di sini adalah ukuran orang Arab saat itu. Wala bil abyadil amhab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putih sekali. Abyad itu putih, al-amhab itu sifat sangat putih. Wala bil adam, juga tidak coklat gelap, tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap. Wala bil ja'dil qatit, rambut beliau juga tidak begitu keriting, tidak terlalu keriting. Al-ja'dil qatit itu keriting sekali. Wala bisabit, juga tidak lurus semuanya, jatuh. Tapi disebutkan bahwa rambut beliau agak bergelombang. Jadi tidak keriting sekali, juga tidak lurus semua. Tapi di tengah-tengah. Artinya semua Rasulullah SAW, semua bentuk fisik, seluruh bentuk fisik Nabi Muhammad SAW benar-benar ada pada posisi yang pas. Tidak terlalu ini dan tidak terlalu ini. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. 40 sanah, 40 tahun. Fa'aqama di Makkah 10 sinin. Beliau tinggal menetap di Mekah selama 10 tahun. Riwayat yang lebih kuat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menetap di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di sini disebutkan beliau tinggal menetap di Mekah selama 10 tahun. Para ulama menjelaskan dalam bahasa Arab untuk hitungan, terkadang pecahan sengaja tidak disebutkan. Arti 10 tahun maksudnya 13. Tapi ini cara berhitung Arab, sebuah kebiasaan di antara mereka, sehingga tidak bertentangan antara yang 10 dan 13. Kenapa? Karena yang menyebutkan 10, bilangan 3-nya tidak disebutkan. Wabil Madinah fi 10 sinin, dan beliau tinggal menetap di kota Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau pada usia 60-an tahun, yaitu tepatnya 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratun bayda. Dalam usia 63 tahun Nabi alaihi salam wafat,
laisa fi ra'sihi, tidak ada pada rambut beliau, wa lihyatihi, dan janggut beliau, 20 sya'ratun bayda, 20 rambut berwarna putih. Bisa dibayangkan ternyata Nabi Muhammad SAW awet muda, fisiknya terjaga. Antum yang sudah belajar kedokteran paham, stres menambah mempengaruhi penuaan, begitu sih. Ya. Orang yang stres wajahnya mengkerut kayak saya ini. Artinya yang beban pikirannya tidak sesuai dengan usia misalnya. Kadang-kadang waktu kita terlalu muda untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Para ulama kita yang ditunjukkan dari Rasulullah SAW sampai ulama kita yang sekarang, meskipun telah berusia lanjut, tetap wajah mereka berseri-seri, tetap wajah mereka berseri, memancarkan cahaya, memancarkan kegembiraan. Betul-betul awet muda. Orang kadang-kadang berpikir ini umurnya sekian, padahal lebih tua dari yang dibayangkan. Kenapa? Kehidupan mereka, kehidupan kaum mukminin dan terutama Rasulullah SAW dalam keadaan aman, tentram, nyaman, banyak pikiran tetapi tidak berlarut-larut. Orang yang bertauhid, orang yang punya tauhid, rata-rata awet muda. Awet muda itu maksudnya secara fisik selalu terlihat muda, segar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya kalau kita orang Indonesia kadang-kadang kalau melihat teman marah atau musuh-musuh seperti wolong, jangan gampang marah nanti cepat tua. Ada benarnya juga. Maksudnya cepat tua bukan umurnya berkurang, tetapi bentuk fisiknya yang lama-kelamaan semakin menua, keriput, sana, tidak bergairah. Nah, Rasulullah SAW semasa hidupnya selalu dalam keadaan aman, karena beliau alaihi salatu wasallam selalu berada dalam ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senang riang, bergembira, bahagia. Tapi orangnya sedikit sedih, gitu. Bulan ini kiriman dari orang tua datang, uang sudah habis, besok makan apa? Padahal jawabannya enggak, ya makan nasi. Kalau saya besok makan apa? Ya makan nasi, karena saya tahu. Besok kos-kosan bayarnya pakai apa? Ya pakai uang. Artinya cara dan pola hidup kita ternyata salah. Berpikirnya kan setiap bulan saya dijatah 700.000. Maksudnya ya dalam sebulan 700.000 itu harus habis. Kayak proposal aja kan. Tidak ada boleh sisa pokoknya dan lain-lain. Ini kebetulan sudah mati ini 150.000, tapi jatahku 700 kok dan lain-lain. Maka nanti laporan ke orang tua untuk bulan besok kirimannya jangan 700, uang kemarin masih 150, jadi 700 kurang 150 masih sisa 550. Jadi bulan depan kirim aja 550. Kayaknya nggak ada sih anak seperti itu sekarang. Sepertinya zaman ini nggak ada lagi anak seperti itu. Tapi paling tidak kan menabung. Sisa 150 nabung. Mungkin dalam sebulan ini sering ditraktir teman-temannya kan itu. Hari ini ditraktir si A, besok ditraktir si B. Sisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya pengeluaran untuk makan bulan ini bisa dihemat. Jadi nanti tabung, besok datang lagi tabung. Sehingga ketika bulan berikutnya kiriman tidak datang, masih punya tabungan. Ini sebenarnya pola dan cara pandang hidup saja. Sedikit mikir, semua kalau dipikirkan. Ya boleh dipikirkan tapi tidak kemudian berlarut-larut. Harus senang, selalu senang. Senyum setiap saat. Senyum setiap saat. Bening sepanjang Nusantara. Kalau bisa bening sepanjang Nusantara, kita juga bisa senyum sepanjang Nusantara. Apalagi kan Solo, The Spirit of Java. Iya kan? Diingatkan mana The Spirit of Java. Kalau orangnya merenung, sedihan, marah,
sumbu pendek, dikit-dikit rusuh, ya. Maka salah satu nasihat dari dari orang-orang yang telah mencapai tingkat kebahagiaan mereka selalu mengingatkan kepada kita, hilangkan semua kebencian. Kalau ada benci, hilangkan. Sama muslim, teman satu kampung, satu kos-kosan. Hilangkan kebencian. Berilah lebih banyak, tapi berharap lebih sedikit. Enak kan? Kalau dibalik, berharapnya dapat banyak, kalau memberi sedikit, mumet. Mumet itu maksudnya apa? Mau memberi mikir, harus ekonomis katanya. Padahal bukan ekonomis, pelit. Maunya kalau dikasih kurang. Kalau orang kok sedikit. Padahal ketika dia yang memberi, Masya Allah, ekonomisnya bukan main, kayak satu ring saja ekonomi. Tapi padahal bukan ekonomis, tapi pelit. Kalau dibalik, sulit ditemukan orangnya. Sulit ditemukan artinya memberi lebih banyak, tapi dia berharap, bahkan tidak berharap sama sekali untuk diberi. Aku kalau punya teman terus kan sekali kan, punya teman yang senangnya ngasih terus, tapi tidak pernah meminta gantian. Enak gak punya teman seperti itu? Enak kan kalau ngasih. Nah kalau semua di sini seperti itu, berarti kan enak semua. Maunya kau berharap dapat hadiah, dia sendiri nggak pernah ngasih hadiah orang, kan gitu. Dia berharap hari ini kira-kira nemu uang nggak di jalannya. Dia nggak pernah berpikir hari ini saya mau buang uang 100.000 di jalan, mungkin ditemu orang, kan gitu. Pikirnya jangan-jangan ada uang jatuh, jangan sampai pada tingkatan potong harus diumumkan, ya cukup 20.000 lah. Kalau 20.000 kan nggak perlu diumumkan, langsung dipakai diambil, kan gitu. Karena jumlah 20.000 termasuk kecil, sehingga dapat 20.000 langsung diambil, nggak perlu diumumkan ini hubungi si A fakultas pertanian misalnya, ini nomor HP-nya ini yang kehilangan uang, dapat 20.000 alhamdulillah rezeki, langsung pakai di suatu ayam, dari suatu banjar sampai suatu kaki biro, cicip semua karena beli kuahnya toh. Tapi coba berharap, memang akhirnya pada intinya banyak di antara kita, bahkan saya sendiri inginnya enak sendiri kan gitu, inginnya menang sendiri. Tapi kalau seperti itu akhirnya hidup itu susah gitu. Semua sebab berat, sulit, rumit, jelimet pokoknya, rumet. Apalagi serba-serba. Kenapa? Karena ketika kita diberi sedikit, ketika kita memberi agak sedikit lebih banyak dari biasa, sudah mikir sebenarnya orang itu tadi kasih 10.000 cukup, kasih 15.000 ya. Saya pikir karena sudah pegangan hidupnya seperti itu. Berilah lebih banyak, berharap lebih sedikit kan gitu. Demikian juga tersenyumlah, ngadali makanan. Iya. Tapi terus jangan takut dibilang orang gila, dikit-dikit senyum. Tidak maksudnya dalam menghadapi semua persoalan masyarakat. Alhamdulillah. Senyum. Dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan nasihat dari Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala. Coba kalau kita bisa bersikap seperti sikap seorang ulama besar, bukan cuma sebatas pandangan hidup, tetapi pegangan hidup. Salah seorang tokoh besar dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala. Ada orang datang ke tempat beliau yang saat itu beliau sedang mengalami luka di tangan, bukan luka kering, luka basah. Pokoknya kalau luka basah tidak enak, tidak sedap dipandang. Nah orang ini datang melihat Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah seperti itu, kasihan. Tiba setelah Imam Muhammad bin Wasi' membaca dari raut wajahnya ke orang yang kasihan, apa kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala? Saudaraku, saya justru bersyukur. Senyum ya. Artinya menghadapi kesulitan apapun dipandang dari sisi yang baik. Ini bukan di sana. Saya senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya kan kaget. Lawang kita saja pertama kali atau saya membaca
riwayat itu saja cerita itu kaget, kok bisa ya? Ada luka di tangan kok malah senang. Ya mungkin sebagian dari antum juga bertanya, kok bisa senang Muhammad bin Wasir? Jawabannya beliau sebutkan sendiri. Kata Imam Muhammad bin Wasir rahimahullah, bayangkan. Coba bayangkan, sudah terbayang? Bayangkan kalau luka seperti ini, luka menganga basah, luka basah di tangan ini, ada di biji mata kita. Sudah bayangkan? Coba bayangkan kalau luka seperti ini ada di ujung lidah kita. Sudah bisa bayangkan? Ngomong saya kan tahu mukanya sih. Dan coba bayangkan kalau luka seperti ini, mohon maaf kata beliau rahimahullah, ada di ujung kemaluan kita. Sudah bisa dibayangkan? Nasihat beliau rahimahullah. Artinya ternyata masalah seperti itu beliau makan, ya kan senyum. Ada masalah. Alhamdulillah. Sudah berusaha sana kemarin ngebut melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh petugas lalu lintas demi mengejar kereta api, kan gitu. Telat. Wah, 150.000 hilang berjumlah misalnya karena mau ke Bandung kan naik Lodaya. Iya, sudah. Tapi kalau sudah sampai sana, kalau caranya Muhammad bin Wasir rahimahullah taala sampai sana itu senyum. Alhamdulillah sudah usaha cari kereta yang lain. Uang nggak? Ya pakai uang yang lain. Pakai uang yang lain. Mungkin ada hikmah dari balik ini semua. Di balik ini semua. Ternyata pulang ke kos-kosan, bapaknya telepon, nah, bapak dalam perjalanan ke kos-kosanmu. Bayangkan kalau sudah ikut kereta ke Bandung, bapaknya kesel, datang dari sebuah kos-kosan. Ada yang dari sebuah kos-kosan? Oh ya tinggi. Pas. Sampainya pas. Ambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang tidak mengenakkan hati, tidak mengenakkan hati. Jadi semuanya sudah jalan dan terlambat. Alhamdulillah. Itu tadi tersenyum. Yang paling sulit sekarang, carilah teman yang bisa membuatmu tersenyum. Nah, jangan cari teman kok yang apa dikit-dikit. Cari teman yang bisa membuat selalu tersenyum, menyenangkan, menyenangkan, selalu memberikan nasihat. Sudah punya teman seperti itu? Sudah ya, alhamdulillah. Bagus. Baik, ini pembahasan kita tentang rambut dan jenggot beliau yang meninggal dunia rahimahullah ta'ala wafat dalam usia 63 tahun. Ubannya hanya kurang dari 60. Kita berapa ini? Lanjut ya. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bil-tawil wa la bil-qasir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perawakan beliau rab'ah sebahasa Arab. Apa artinya rab'ah? Dijelaskan dalam kalimat penjelas setelahnya. Tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Itu artinya rab'ah. Perawakannya sudah. Tingginya berapa senti? Ya Allah Allah. Jangan langsung nanya. Berapa senti sudah perawakannya? Mungkin saya bisa niru. Ya nggak bisa tinggi lagi. Gitu. Bisa pakai sepatu jinjit. Hasan al-jismi. Tubuh beliau bagus, indah. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabit. Dan rambut beliau alaihi salatu wasallam tidak ja'ad. Apa tadi ja'ad? Keriting. Wala sabit, apa itu sabit? Lurus semua juga tidak jatuh. Asmarul laun. Kulit beliau sallallahu alaihi wasallam kecoklatan artinya tidak terlalu gelap, tidak terlalu putih. Idza masya yatakaffa'u. Kalau berjalan Yatakaffa itu seperti posisi orang yang berjalan di daerah yang turun. Jadi seperti bertumpu di telapak kaki bagian depan. Jadi tidak seperti ini. Tapi ya nanti prakteknya. Jadi seperti kita kalau turun, pas kita mau naik ke sini, mau naik ke kampus ini,
Kan ada jalan turun. Seperti itulah. Jalannya datar, tetapi cara berjalannya seperti orang yang sedang turun. Bisa dipahami? Tidak bisa. Ya nanti coba. Atau ada yang mau coba-coba di sini? Jangan coba-coba. Tapi begitulah Rasulullah SAW berjalan. Dan Rasulullah SAW orangnya kuat. Rasulullah SAW orangnya kuat. Cara berjalannya itu demikian. Pernah Rasulullah turun dari tangga. Bukan tangga seperti ini. Tahu tangga kayu kayak tangga ondo, kan orang Jawa bilang ondo itu. Tangga kayu itu nggak pegangan dari atas. Kalau kita kan, jangan-jangan ambrol, jangan-jangan. Ya, beliau turun seperti kata Umar bin Khattab, seperti orang jalan di tempat yang datar. Sementara Umar bin Khattab yang sudah kita kenal itu gagahannya, kekuatannya turun itu sampai pegangan. Karena beliau punya ruangan di lantai 2, 4 atau gudang, semacam gudang. Beliau sempat mendiri di sana beberapa hari. Nah, ketika beliau turun, sebelumnya Umar turun pegangan, tapi Rasulullah turun seperti biasa saja. Seperti tangga di sini lah turunnya kan. Tapi tangganya bukan ini, tapi ondo yang terbuat dari kayu. Mau coba? Ya kalau mau coba nanti tangganya dipasang pas di pintu rumah sakit ruang gawat darurat jadi ya. Jadi kalau pas jatuh langsung bisa masuk. Tapi jangan coba-coba. Adegan ini berbahaya, jangan ditiru. Iya kan, adegan ini berbahaya, jangan ditiru. Baik, ini cara jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya qala rahimahullah. Wa an Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala yaqul dari Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang marbu'an, rab'ah. Apa itu rab'ah tadi? Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Bu'aida ma bainal mankibain. Ini mankib antara dua bahu beliau lebar, jadi lebar. Kalau kita kan pendek tadi tok. Tapi beliau lebar, gagah. Al-rimal jummah ila syahmati udunaihi. Jummah itu ini. Mulai dari bukan leher. Jadi jummah itu lebih khusus daripada leher. Kalau leher kan cuma ini. Tapi kalau jummah itu tempat rambut, paling ujung rambut sampai dengan bahu, itu namanya jummah. Apa? Kedokterannya apa? Anatominya. Kalau leher kan dari sini. Ini nggak khusus dari sini saja. Asisten. Tapi bisa dipahami jummah ya. Jummah itu artinya beliau besar jummahnya. Ila syahmati udunai, sampai ujung ini syahmah udunai. Alaihi hullatun hamra. Beliau menggunakan pakaian yang berwarna kemerah-merahan. Ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Kata Bara bin Azib, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para sahabat memandangnya dengan pandangan cinta, dengan pandangan hormat, lebih indahnya. Sesuatu yang indah kalau dipandang dengan pandangan benci ya jadi jelek kan begitu. Sementara sesuatu yang tidak bagus, tidak baik menurut orang, tapi kalau kita pandang, kita lihat dengan dengan hamparan cinta yang akan jadi bagus. Apalagi sesuatu yang sudah indah dipandang lagi dengan penuh cinta dan kasih, jadi lebih indah lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mau dibayangkan nggak mungkin bisa deh, nggak mungkin bisa. Yang jelas kita sepakat Nabi Muhammad SAW fisiknya sempurna, itu saja cukup. Terus nanti dibuat sketsanya, panggil anak seni misalnya, seni Solo. Coba dibuatkan sketsanya begini, tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya tidak terlalu keriting, dibuatkan sketsa seperti ini. Ya nggak mungkin juga, nggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kalau waktu riwayatin anhu, dalam sebuah riwayat dari beliau juga, ma ra'aitu man zilimatin. Saya tidak pernah melihat orang yang punya rambut. Limah itu rambut. Fi hullatin hamra, menggunakan baju berwarna kemerah-merahan. Ahsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagah, lebih cakep daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yabriku mankibai. Nabi Muhammad SAW punya rambut yang yabrik, mengenai atau jatuh di bahu beliau alaihi wasallam. Ya bukan gondrong sih, tapi panjang. Tapi ya jangan maksa.
Jangan maksudnya rambutnya di bawah naik gini panjang kan, maksud namanya. Ini contoh Nabi. Tidak. Bu'aida ma bainal mankibain. Apa tadi artinya bu'aida ma bainal mankibain? Antara dua bahunya itu. Coba. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Tidak terlalu pendek juga tidak tinggi. Tidak pendek juga tidak tinggi. Qala rahimahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir. Nabi Muhammad SAW tidak tinggi juga tidak pendek, pertengahan. Sya'nul kafaini wal qadamain. Jari-jari kedua telapak kaki dan telapak tangan beliau sya'nu. Sya'nu di sini disebutkan ghalib al-asabi wal raha. Tebal, kemudian renggang. Jadi tidak seperti ini. Gemuk tapi terus nempel terlalu gemuk. Juga tidak terlalu kurus hanya atau tulangnya terlihat secara tidak. Yang penting apa ya? Sempurna. Akhirnya sempurna. Nggak tahu ada nggak dari Malaysia seperti ini? Ini juga pendek. Jarinya sudah pendek, wah sudah. Alhamdulillah. Daripada nggak punya jari, betul ya? Daripada nggak punya jari, alhamdulillah. Pendek seperti ini juga masih bisa makan, masih bisa minum. Coba kalau panjang, kepanjangan malah repot. Kepanjangan mau megang apa namanya gas tidak motor aja gimana kan? Karena terlalu panjang. Alhamdulillah Allah ciptakan seperti ini. Sama halnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mata kita dengan apa namanya kekuatan pandang yang terbatas. Coba kalau mata kita seperti mikroskop, wah hidupnya buat takut berdiri. Bersyukur mata kita seperti ini. Bisa dipahami kan begitu. Kadang-kadang orang bercita-cita wah saya ingin jadi the 6 million dollar man misalnya. Bisa tembus berapa meter, bisa jauh. Ya. Dulu waktu kita masih kecil. Tapi alhamdulillah, coba kalau seperti mikroskop, 1 banding berapa ribu pun sekalipun. Dikit-dikit mau makan, ada virusnya, kan gitu. Ini lihat kata sudah gurih sendiri kok seperti ini. Kenapa? Karena hewan-hewan dan kotoran di muka kita kelihatan semua. Dibersihan bukan? Hah? Masa ada ya? Apa ada? Alhamdulillah. Punya sepeda motor kok itu, yang lainnya tiger, panther, puma. Nama binatang seperti itu kan, kita, singo, kita cuma punya petung. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah punya petung. Banyak orang pengen punya petung nggak dapat. Apalagi petung saya antik, persis orangnya. Ada yang punya petung nggak ini? Hah? Petung itu petung puluhan. Memang kita sudah beda generasi. Kalau generasi kita dulu ya sepeda motor tahun 70-an kan memang hitung puluhan. Kalau nggak tahu sekarang ini sudah habis riwayatnya. Masih ada kan? Kita punya sepeda hitung. Alhamdulillah punya sepeda Vespa. Vespa kuat dalam menanjak. Yang lainnya juga ngomong Vespa kan tidak pernah dibilang polisi. Mau main silahkan. Lihat Vespa yang gitu musaki polinya juga. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dhakhmur ra'si. Kepala beliau alaihi salatu wassalam dhakham artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dhakhmul sarajis. Kemudian sarajis. Di situ disebutkan al-sarajis. Ru'usul idham. Ru'usul idham artinya sendi-sendi. Sendi-sendinya itu kuat, besar. Tawilul masrabah. Masrabah beliau itu panjang. Apa itu masrabah? Disebutkan di sini bulu dada, antara dada sampai dengan pusat. Itu beliau Nabi Muhammad SAW punya bulu dada. Yang tidak punya bulu dada ya sabar. Jangan bergaul.
Orang lihat apa yang tadi enggak oleh gitu. Kenapa? Karena mencontoh Nabi. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal yang mungkin terus jangan dipaksa tingginya 150 cm ingin dipanjangkan tarik minum obat dan virus peninggi badan. Seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan fisik kita. Hal-hal lain yang bisa kita tiru masih banyak ajaran-ajaran dan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Kata beliau tidak masya takaffuan. Kalau beliau berjalan takaffuan. Apa tadi dia takaffa? Berjalan seperti orang turun. Jadi lebih bertumpu ke depan. Ka'annama yanhattu min sababin, seakan-akan beliau turun dari pada jalan yang menurun. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat orang seperti Nabi alaihi salatu wasallam sebelum dan setelahnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup misalnya, cukup sedikit, tapi langsung ini, karena salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk umat beliau ketika seorang hamba bisa bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tidak mengerti ciri-ciri fisik Nabi, bagaimana kita mengatakan tapi malam aku mimpi ketemu Nabi Muhammad? Ya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Dan kamu sholat wajib aja sering ditinggalkan kok. Ini keutamaan, kelebihan tidak akan diberikan oleh Allah untuk hamba yang malas-malasan. Hamba yang sudah beriman, bertakwa, mengenal ciri-ciri fisik Nabi, baru Allah berikan kelebihan dengan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tadi malam saya ketemu Nabi, rambutnya yang lurus. Kalau rambutnya keriting nggak mungkin. Kulitnya putih pokoknya. Putih. Kalau kita kan bilang kalau warna kulit putihnya sudah bagus kan top. Tidak. Nabi tidak terlalu putih. Pas. Warna yang pas. Pokoknya semua serba sempurna. Perfect. Tulisannya tetap PERFECT. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua dari berbagai konsep atau beberapa fakultas.